Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia selalu asik untuk didengar dan juga diulik. Dan bagi orang yang wise, tentunya experience dari orang lain tentunya dijadikan cermin untuk melangkah di dalam kehidupannya ke depan. Hari ini aku mau cerita tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau persembahan yang berkenan dengan Tuhan, pasti ya kamu mikir, wah, menyangkut duit lagi nih. Apakah benar demikian? Persembahan selalu identik dengan uang? Tidak. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan tentunya bukan berkaitan dengan uang. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan uang. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu tidak berkaitan sama sekali dengan uang. Tapi kalau persembahan kepada manusia, ya jelas berkaitan dengan uang kalau buat bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada artinya uang itu sama sekali tidak ada artinya dan kaitannya sama sekali nggak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, persembahan yang berkenan di hati Tuhan, persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara kalau yang sering membaca, setiap hari membaca firman Tuhan ya, itu tahu persembahan apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu tidak ada kaitan dengan bicara masalah uang ya. Tapi persembahan yang berkenan di hati Tuhan adalah hati kita. Hati kita yang mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita bisa lihat di Kejadian 4 bagaimana Kain dan Habil. Kisah Kain dan Habil, kakak beradik, abang adik nih, dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari pengalaman Kain dan Habil, dengan Habil yang mana mereka sama-sama di waktu yang bersamaan memberikan persembahan. Dan dalam kisah itu dikisahkan bahwa Tuhan berkenan kepada persembahannya Habil dan Tuhan tidak berkenan pada persembahannya Kain. Kenapa ya? Kok Tuhan hanya berkenan kepada Habil dan tidak kepada Kain? Tuhan itu menelisik hati. Dia tidak pernah memandang rupa. Itu juga ada ayatnya. Kenapa sih Tuhan sampai marah sama Kain? Marah sama Kain. Ya, ibaratnya Tuhan tuh mutunglah sama Kain karena Kain memberikan persembahan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa? Apakah karena Kain memberikan persembahan yang jelek? Sebenarnya bukan di persembahannya itu yang bakarannya itu yang menjadi masalah bagi Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Bukan di situ letak masalahnya. Kenapa Tuhan marah sama si Kain? Kenapa Tuhan mutung sama Kain? Bukan karena persembahan Kain tuh dia tidak memberikan yang persembahan yang baik. Sebenarnya tuh karena Tuhan tidak memandang apa yang kita persembahkan secara fisik ini loh. Secara fisik, uang, harta benda yang kita persembahkan, bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan tahu benar, Tuhan mengenali benar hati Kain.
Kain seperti pribadi yang mana? Tuhan tahu. Karena Kain itu hatinya penuh dengan iri dengki kepada Habel adiknya. Kain tuh orangnya irian. Iri dia sama si Habel. Jadi bukan karena persembahan itu sebenarnya, hatinya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hatinya yang tidak berkenan bukan karena persembahan itu tadi, tapi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan di hati Tuhan, itulah hidup kita. Hati dan pikiran kita yang tertuju hanya pada Dia, bukan kepada dunia ini. Jadi kalau kita melihat orang lain, kita iri hati, kita iri, kita dengki. Hello, apakah kita ketika menaikkan pujian penyembahan diterima Tuhan? Tentunya tidak. Kenapa? Tuhan menelisik hati kita jahat. Hati kita penuh dengan iri dengki, seperti hatinya Kain. Tidak bisa melihat orang lain sukses, tidak bisa melihat orang lain lebih baik. Hati yang penuh dengan iri dan dengki itu membuat murka Tuhan loh. Tuhan marah loh. Makanya kita diajari jangan iri hati. Janganlah kita itu iri hati. Yang menjadi persoalan utama adalah hati dan pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan soal persembahan itu. Tuhan mutung itu bukan karena masalah persembahan secara fisik itu. Si Kain mempersembahkan domba yang tambun, yang bagus, tidak bercacat celah, tetapi si Kain mempersembahkan yang jelek. Persembahan pertaniannya yang jelek, bukan itu. Tuhan itu menelisik hati kita. Pada intinya Tuhan itu melihat hati kita, lebih ke diri kita pribadi, bukan kepada persembahan ya. Benar gak hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Itu aja yang Tuhan mau. Tuhan cuma mau itu. Tuhan gak minta duitmu, Tuhan gak minta juga harta bendamu, Tuhan gak minta itu semua. Tuhan gak minta sama sekali. Tuhan gak minta itu. Sudahkah kamu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan tuh mau hatimu. Hatimu tertuju pada Dia. Hatimu mengasihi Dia sungguh-sungguh dan melakukan perintahnya. Tuhan gak minta kamu uang kamu. Tuhan gak minta harta kamu. Tuhan gak minta apapun dari kamu. Tuhan cuma mau kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Seperti Habel yang memberikan persembahan yang tidak bercacat. Artinya hati kita tidak bercacat. Hati kita, pikiran kita yang tertuju pada Tuhan tidak ada cacatnya. Tidak bercacat dengan pengaruh dunia.
tidak bercacat dengan nafsu jasmani kita manusia. Tuhan cuma mau kita mengasihi Dia sungguh-sungguh tanpa pamrih. Kita nggak perlu minta, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Kalau kita mengasihi Dia, Dia tahu benar apa yang kita butuhkan. Dia tahu benar apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Lakukan perintahnya. Wow, tidak ada di dunia ini manusia yang aku kasihi seperti aku mengasihi Tuhan. Harus kita punya prinsip yang seperti itu. Bukan hanya di mulut, di bubuk bibir mulut kita berucap aku mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya hati kita dan perilaku tindakan kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena tanpa kita berucap pun Tuhan tahu kok kamu mengasihi Dia sungguh-sungguh atau tidak. Dia tahu. Kita tidak bisa bohongin Dia. Kita nggak bisa bohongin Dia, Bapak Ibu Saudara. Seperti kamu selama ini, mungkin kamu orang yang suka bohongi istrimu atau bohongin suamimu. Saya ada tugas keluar kota, taunya sama perempuan lain. Pak, aku mau pergi senam, ternyata sama laki-laki lain. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan, ingat sekali lagi, Tuhan itu bukan manusia. Yang sering suka bohong, bilang tujuannya ke A, ternyata ke B. Itulah manusia. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak demikian, kan? Bapak Ibu Saudara sangat mengasihi Tuhan, kan? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengoreksi hati dan pikiran kita. Dengan mendengar ini, saya percaya Bapak Ibu juga pasti yang selama ini mungkin kehidupannya tidak benar, pasti dijamah Roh Kudus, menyadarkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali on track, ada di jalurnya Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan roh. Cari Dia sungguh-sungguh, mengasihi Dia sungguh-sungguh, memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita, hati dan pikiran kita. Oke Bapak Ibu Saudara, buat kamu yang mungkin sharing, butuh didoakan, bisa kontak saya di 081 225 198 945. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Berikanlah persembahan yang berkenan kepada Dia. Haleluya.